Assalamualaikum guys, how have you been anyway? I hope you all well. Habis satu, ya dua. Maksudnya gimana tuh? Well, setelah membahas skill 1, berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari skill 1 ya. Udah pasti dong, namanya skill 2. Topiknya apa? Topiknya tentang stated detail question. Nah, apalagi tuh Miss? Oke, ini adalah pertanyaan yang menanyakan detail yang dinyatakan. Wah, panjang ya terjemahannya. Oke, yang dinyatakan seperti apa? Yuk langsung aja kita simak. Tentang apa sih skill 2 ini? Okay, this skill 2 asks one piece of information in the text rather the text as a whole. Pertanyaannya lebih menanyakan satu cuplikan atau satu potong informasi yang terdapat di dalam teks daripada informasi yang diambil dari seluruh teks. Next, the answer is generally given in order in the text. Jawaban dari pertanyaannya biasanya ditemukan runtut di dalam teks. Lastly, the correct answer is often a restatement or what is given in the text. Terakhir, jawaban benarnya seringnya itu berupa restatement. Masih ingat kan ya, restatement di skill listening? Apa tuh restatement? Ya, restatement adalah pernyataan kembali dari apa yang sudah disebutkan di teks. Jadi intinya sama, cuman kata-katanya berbeda. Where to find? Gimana cara menemukan jawabannya di dalam teks? Well, it's found in order in text. Biasanya tertulis runtut di dalam teks. How to answer? Gimana cara menjawab pertanyaan ini? First, choose a keyword in the question. 1. Cari satu kata kunci di dalam pertanyaan. Second, skim in the appropriate part of the text for the keyword or idea. Kedua, skim atau baca cepat bagian teks yang mengandung kata kunci atau ide tersebut. Third, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Ketiga, baca baik-baik kalimat yang mengandung kata kunci atau ide tersebut. Fourth, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Terakhir, coret jawaban yang salah dan pilihlah jawaban yang benar. Do you think what is the correct answer? Well, masih inget nggak tadi caranya gimana? Oke, kalau ada seperti itu tuh kan, ada pertanyaan kan? Oke, baca dulu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah according to the passage, the oldest flutes, bla bla bla. Oke, cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah the oldest flutes, bla bla bla. Seruling tertua, titik-titik. Habis itu apa? Oke, habis itu teman-teman cari tuh kata kunci tadi di dalam bacaan. Oke, the oldest flute ada di mana? Oke, ternyata ketemu di baris kedua hingga keempat. The oldest flute bla 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 sampai kata in them titik. Oke, baca baik-baik dan pahami kalimat tersebut. The oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollowed out bones with holes cut in them. Itu artinya adalah seruling yang terkenal dikenal tertua berusia sekitar 20.000 tahun. Seruling tersebut terbuat dari tulang yang dilubangi dengan lubang-lubangnya itu dipotongi. Nah, dari kesimpulan tadi dapat dipilih jawabannya yang benar adalah yang A. Had holes cut in them. Ada lubang-lubang yang dipotongi. Nah, bagaimana dengan pilihan B, C, D? Oke, pilihan yang B itu artinya were made of metal.
Oke, seruling tertua terbuat dari logam. Oke, padahal informasinya tadi adalah terbuat dari tulang. Jadi, informasi pilihan B itu salah. Yang C, seruling tertua were made 200,000 years ago. Seruling tertua dibuat 200.000 tahun yang lalu. Ya, informasinya bukan 200.000 tahun yang lalu, tapi 20.000 tahun yang lalu. Oke, jadi salah lagi informasinya. Oke, yang D, had a complicated set of levers and pads. Artinya adalah seruling memiliki fitur yang rumit. Nah, ini penjelasan dari seruling zaman sekarang, bukan seruling yang paling tua. How to identify? Gimana bisa tahu pertanyaannya menanyakan skill 2 ini? Nah, ada beberapa tipe pertanyaan ya untuk skill 2 ini. Oke, yang pertama, according to the passage, berdasarkan bacaan, titik-titik. It is stated in the passage, disebutkan di dalam bacaan, titik-titik. The passage indicates that, titik-titik, bacaannya menunjukkan bahwa, titik-titik. Which of the following is true? Manakah di bawah ini yang benar? What's the answer? Oke, masih ingat kan ya caranya? Oke, baca dulu pertanyaannya, kemudian cari kata kunci dari pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, the passage indicates that a shark attacks a person, titik-titik. Bacaannya menunjukkan bahwa seekor hiu menyerang seseorang, titik-titik. Jadi kata kuncinya adalah a shark attacks a person. Seekor hiu menyerang seseorang, gitu. Kemudian kata kunci tersebut cari di dalam teks. Oke, oh ternyata ketemu ya. Di teks itu ada di paragraf 3, baris 13. A shark needs to be provoked in order to attack. Seekor hiu perlu dipancing untuk menyerang orang. Oke, dari informasi tadi bisa ditarik bahwa seekor hiu itu nggak akan menyerang kalau nggak diserang duluan, gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, only if it is better, hanya jika diganggu. Bagaimana dengan pilihan A, B, dan D? Apa artinya? Oke, pilihan A, for no reason. Jadi disebutkan bahwa seekor hiu akan menyerang seseorang tanpa alasan apapun. Oke, itu tidak disebutkan di dalam bacaan ya, jadi salah. Kemudian yang B, every time it sees one. Tiap kali hiunya melihat seseorang. Oke, itu diserang. Oke, apakah disebutkan seperti itu? Enggak, dia hanya bersiap saja. Bersiap menyerang tapi tidak menyerang, gitu ya. Oke. Berarti informasinya salah. Kemudian yang D, only at night. Hanya di malam hari hiunya menyerang. Apakah disebutkan dalam bacaan? Enggak gitu ya. Makanya pilihan A, B, dan D adalah pilihan yang salah. Well, that was my explanation about skill 2 on stated detail question ya guys. Any comment or question? Feel free to share in the comment column ya. Sampai jumpa lagi dengan Miss Tari di materi menarik lainnya. See you guys!